Di sini saya akan menjadi MC di acara bedah buku kali ini. Farah kayaknya kelempar deh Afkar. Parahnya ke lift katanya. Karena lagi mau masuk lagi. Oke, ternyata tadi ada kesalahan teknis. Oke, jadi saya Nadia Farel Hida. Di sini saya akan menjadi MC di acara bedah buku kali ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan untuk berada di acara kali ini. Nah, sebelum memulai acara, mari kita bacakan lafaz basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Acara yang pertama Oke. Saya pertama-tama akan mengucapkan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaannya sudah kita lakukan tadi. Yang kedua adalah prakata dari Ketua Penerbit Diomedia. Yang ketiga adalah yang ketiga acara bedah buku Cahaya Itu Dekat bersama penulis. Yang keempat, penilaian dan feedback dari pembicara kedua. Dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja ke acara kedua, yaitu prakarta dari Ketua Penerbit Diomedia. Kepada Kak Dio, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang ini kita bisa ngobrol, bisa berbagi cerita tentang sebuah buku yang baru saja terbit, yaitu Cahaya Itu Dekat yang ditulis oleh Mas Muhammad Farhan. Untuk itu saya memberikan selamat atas terbitnya buku pertama ya Mas Farhan ya. Iya, betul, Mas. Nah, ini Ada memang acara salah satu tugas dari teman-teman editor. Nah, itu adalah yang magang di tempat kami, Afkar dan Nadia dari SMA PIS Pesantren yang berhasil menyelenggarakan bedah buku ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Upi. Ibu itu bahasa bahasa Indonesianya ya? Betul, ya Bu Upi. Iya, Ambu Iya, itu ibu tapi kita Sunda. iya, iya. Kebetulan saya sedang menyunting novel dari Cianjur, banyak istilah-istilah bahasa Sunda ya. Sampurasun, rampes, kayak gitu-gitu. Setting 80-an. Eh, Mudah-mudahan kegiatan ini memantik teman-teman yang menonton. Nanti kan akan kita tayangkan di YouTube dan juga menginspirasi para pembaca lainnya. Saya ingin berterima kasih juga kepada Afkar dan Nadia yang berhasil menghelat bedah buku siang hari ini. Dan juga teman-teman yang hadir untuk bersama kita semua di peluncuran atau mungkin ini pertama kali diacarakan lah bukunya Mas Farhan ya, peluncuran dan bedah buku deh secara daring. Dan mudah-mudahan nanti sekolahnya Afkar atau Nadia dibantu oleh Bu Upi dan juga mungkin lembaga-lembaga lain, komunitas-komunitas literasi yang lain bisa menyelenggarakan obrolan buku Cahaya Itu Dekat yang luring atau offline. Sekiranya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kolaborasi ini kerja-kerja kebersamaan ya atau berjamaah itu bisa berlanjut ke tingkat yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi apa para penggeraknya begitu. Saya yakin bahwa kita tidak bisa hidup sendiri ya. Ada pepatah bahasa Inggris, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together. Jadi kalau pengen sendiri ya cepat-cepat. Kalau ingin pergi jauh ya harus bersama-sama. Mudah-mudahan kebersamaan kita bisa melampaui
batas cara berpikir kita, sehingga produksi pengetahuan kita akan lebih jauh ke depan. Tujuannya seperti itu. Itu manfaat kita berjamaah dalam menyelenggarakan kegiatan. Seberapapun pesertanya, yang penting ada pesertanya. Dua pun kita sudah berjamaah, atau dalam sholat pun kalau ibadahnya sendirian itu pahalanya kan sedikit. Kalau jamaah dapat pahala yang lebih banyak, 27 ya derajat, katakanlah seperti itu. Walaupun 2 orang. Seperti itu. Demikian, dan juga memantik teman-teman untuk ikut menulis buku ya, atau menulis memoir di penerbit Dio Media. Selamat mengikuti bedah buku Cahaya Itu Dekat karya Muhammad Farhan. Terima kasih atas segala bantuan dari semua pihak ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini di sebelah ada karyawan yang sedang packing buku. Saya ambil dulu. Silakan untuk Nadia. Oke. Terima kasih kepada Kak Dia yang sudah menyampaikan perkataannya. Langsung saja kita ke acara utama, yaitu adalah bedah buku Cahaya Itu Dekat bersama sang penulis, yaitu Muhammad Farisi. Kepada Pak Muhammad Farisi, saya persilakan. Halo, halo. Ya, suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas. Terima kasih kepada MC Mbak Nadia Farah. Saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Putus-putus ya, Mas Farhan. Enggak lancar kok, lancar punya Mas Wahab, lancar. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, muhabbi nasta'in ala murudin waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada founder dari penerbit Dio Media, Mas Nadio, yang sudah lama tidak berjumpa lagi di online, akhirnya ketemu lagi hari ini. Dan juga kepada yang terhormat kepada Ibu Rahminawati sebagai penanggap, dan juga jajaran dari penerbit Dio Media. Senang sekali saya bisa kembali lagi berjumpa dengan kawan-kawan dari Dio Media dan juga para hadirin yang hari ini hadir. Saya di sini sebagai penulis ya, dari buku Cahaya Itu Dekat. Sebagai di awal saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan. Saya domisili di Tangerang Selatan kebetulan, dan keseharian saya sekarang sedang menjadi guru, kebetulan mengajar di salah satu madrasah di Jakarta Selatan, dan juga sekaligus melanjutkan studi di UIN Jakarta. Itu sekedar pengenalan diri saya. Ya. Sekarang saya masuk saja ya kepada pembahasan. Yaitu yang pertama, di sini saya akan membahas tentang buku saya Cahaya Itu Dekat. Ya. Kalau saya boleh cerita di awal, itu pertama kali saya menulis Cahaya Itu Dekat, itu awal-awal mulai dari akhir tahun 2021. Di situ saya mulai menyusun bagaimana kerangka dan juga outline yang akan dibahas sebagai buku saya yang pertama. Nah, keresahan apa yang saya alami yang sehingga muncul ide tersebut, yaitu karena maraknya fenomena-fenomena yang dimana sering kita jumpai di sosial media, terutama yang berhubungan dengan keagamaan, yaitu intoleransi dan juga fenomena pemikiran-pemikiran yang sedikit agak ekstremis. Nah, itu yang saya cross-check, mulai saya ambil sebagai bahan tulisan saya, ide awal saya di situ. Nah, dari situ saya berpandangan bahwa ini harus dibikin sebuah tulisan
yang dimana bukan hanya relate kepada masyarakat, tetapi juga kepada anak-anak muda. Karena kebetulan buku saya ini target pasarannya adalah anak-anak muda, generasi muda. Entah itu mau milenial, Gen Z, atau di bawahnya setelah itu, yang penting masih dalam ruang lingkup generasi muda. Gitu. Nah, di sini saya yang pertama itu adalah tercetusnya dari ayat di Quran surat An-Nur. Kalau misalnya dilihat yang sudah punya bukunya, itu sudah saya cantumkan di prakata. Ya. Di bagian prakata itu dimulai awalnya saya dari surah An-Nur ayat 35. Di mana Allah berfirman, Wallahu nurus samawati wal ardh. Artinya cahaya Allah itu menyinari setiap langit dan bumi. Jadi Allah saja itu menerangi setiap bumi, setiap langit dan bumi. Jadi di mana di situ ada kerusakan, ada situasi-situasi yang berkecamuk yang menimbulkan kekacauan, maka di situ Allah selalu menerangi cahayanya, tidak memandang apapun, mau itu dari non-muslim, muslim atau non-muslim, atau berbagai golongan, berbagai ras, Allah tetap menurunkan cahayanya, walaupun di tengah-tengah situasi di sana sedang berkecamuk, ya, di lingkungan sosial terutama. Nah, itu pandangan awal saya mengenai buku ini, awalnya seperti itu. Nah, juga selain tadi yang menyangkut fenomena intoleransi dan pandangan-pandangan ekstremis, ada yang selanjutnya adalah saya awalnya juga itu ngambil dari fenomena kurangnya minat literasi dari anak-anak muda, terutama literasi keagamaan. Nah, kita lihat sendiri sekarang banyak anak-anak muda yang hanya sekedar melihat satu penafsiran, ya, karena kebetulan saya dari tafsir, ya, jadi saya melihat dari sisi pandang, sudut pandang tafsir, melihat penafsiran ayat atau narasi keagamaan itu secara mentah-mentah. Nah, ini yang harus kita perbaiki di sini. Jadi bagaimana supaya anak muda itu tidak sekedar menerima satu narasi atau penafsiran ayat secara mentah-mentah, tapi harus di cross check kembali apakah benar, valid atau tidaknya. Nah, itu harus belajar kepada guru-guru dan juga orang-orang yang kompeten di bidang tersebut, khususnya di bidang keagamaan. Nah, jadi 3 pokok inilah yang tadi yang saya sudah jelaskan, masalah intoleransi, pemikiran ekstremis, dan juga kurangnya literasi anak muda pada narasi-narasi keagamaan. 3 aspek inilah yang menjadikan saya ingin menulis buku ini. Kemudian itu tadi latar belakang, ya, kita sudah membahas, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua adalah dari aspek bagian-bagian. Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa dibagi 3? Hanya cahaya cinta, cahaya kebaikan, dan cahaya kehidupan. 3 itu. Karena saya melihat bahwasannya kita ini masih krisis kemanusiaan. Ya. Jadi rasa cinta, rasa kebaikan, apapun itu yang bersifat kemanusiaan masih kurang. Ketika kita melihat suatu keburukan, atau ada seseorang yang berbuat buruk kepada kita, kita ngebalasnya keburukan lagi. Padahal seharusnya sebisa mungkin hati kita itu membalasnya dengan kebaikan. Karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ketika ada seseorang yang Rasulullah itu ketika dakwah, kemudian ada yang tidak suka dengan beliau, maka beliau tidak serta-merta membalasnya dengan keburukan, tetapi dengan kebaikan lagi. Ketika keburukan itu datang, maka kebaikan yang dihadapi. Nah, ini makanya cahaya cinta, cahaya kebaikan, dan cahaya kehidupan. Itu tadi yang cahaya cinta. Kemudian cahaya kebaikan juga termasuk dalam cinta. Karena ketika kita melakukan kebaikan, pasti harus dilandasi dengan cinta. Karena tidak mungkin kebaikan itu tidak dilandasi dengan cinta. Dan juga cahaya kehidupan. Nah, kehidupan inilah yang harus kita jalani dengan sebaik-baik mungkin.
dan harus bertujuan dengan baik, memiliki tujuan yang baik. Bagaimana supaya kehidupan kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena dalam agama kita, dalam agama Islam terutama, itu ditujukan atau misalnya harus bertujuan dengan kebaikan untuk maslahat, bagaimanapun itu. Jadi yang berhubungan dengan, yang penting positif, jangan sampai tidak membawa dampak positif. Nah, itu dia. Cahaya cinta, cahaya kebaikan, dan cahaya kehidupan. 3 aspek inilah yang saya cantumkan dalam bab tersebut, hanya 3. Nah, mungkin 3 ini bisa meluas ya, karena saya rencana bakal bikin insya Allah yang keduanya, tapi belum tahu, belum di-spill judulnya. Ini nanti akan meluas, menjadi bisa tidak hanya 3 aspek tadi, cahaya cinta, cahaya kebaikan, cahaya kehidupan, tapi bisa luas ke segala aspek. Nah, itu masih saya susun untuk outline-nya yang buku kedua setelah cahaya itu dekat ini. Nah, itu sebagai pembahasan tentang bab-bab tersebut. Nah, di dalam bab-bab masing-masing bab tersebut, cahaya cinta, cahaya kebaikan, dan cahaya kehidupan ini memiliki kata-kata bijak ya, atau kalau kata anak muda itu quotes-quotes. Quotes-quotes yang masing-masing itu memiliki hubungan dari masing-masing bab. Misalnya cahaya cinta, berarti hubungan dengan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada manusia. Jadi ada hablum minallah dan hablum minannas. Jadi hubungan tidak hanya ke atas, tapi juga ke bawah. Nah, itu termasuk cahaya cinta. Kemudian cahaya kebaikan, kebaikan kepada siapapun, kepada orang jahat, kepada orang yang buruk, atau juga kepada orang yang tidak suka dengan kita, itu harus tetap dilanjutkan dengan cahaya kebaikan. Kemudian cahaya kehidupan. Cahaya kehidupan ini dampaknya untuk diri kita dan juga orang lain. Bagaimana supaya kita bisa bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Agar orang lain juga memiliki feedback yang baik kepada kita. Nah, ini salah satu dari penjelasan dari beberapa penjelasan tentang cahaya cinta, cahaya kebaikan, dan cahaya kehidupan. Nanti itu bisa dikulik lagi ya ketika sudah membaca bukunya sampai selesai. Nah, itu bisa kelihatan di situ apa yang dimaksud dengan cahaya cinta, cahaya kebaikan, dan cahaya kehidupan. Kemudian itu tadi mengenai pembahasan dari asal usul kenapa bagiannya dibagi dengan bagi 3, cahaya kebaikan, cahaya cinta, dan cahaya kehidupan. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang referensi. Ya. Referensi yang dipakai dalam buku ini beragam ya. Tapi di sini saya memfokuskan pada aspek-aspek penafsiran. Karena kebetulan saya dalam bidang tafsir, yaitu yang saya pakai adalah buku-buku tafsir kontemporer. Entah itu dari ulama tafsir tafsir Timur Tengah, atau juga tafsir dari Indonesia. Yang tafsir Timur Tengah itu saya memakai salah satunya Syekh Mustafa Al-Marogi, kemudian Syekh Ibnu Katsir yang kitab-kitabnya sering dikaji oleh pesantren-pesantren tradisional. Yang untuk ulama tafsir Indonesia, salah satunya saya pakai tafsir Quraisy Shihab, ya, itu sudah sangat fenomenal sekali, sering dijumpai oleh kita ya, masyarakat umum, dan juga Buya Hamka. Karena Buya Hamka ini tafsirnya, kalau saya boleh kasih insight dikit, itu buku tafsir beliau sangat puitis sekali, sastranya sangat sangat mendalam sekali, seperti buku-buku beliau, novel-novelnya beliau. Nah, itu kata-katanya kalau misalnya kita lihat di dalam penafsiran itu sama, bunyinya sama, bunyi kata-katanya dari setiap penafsiran beliau. Nah, itu makanya saya pakai sebagai referensi dari buku ini. Itu sebagai referensi ya, agar menguatkan. Jadi saya tidak sekedar bertutur saja dalam bertutur kata melalui tulisan ini, tidak, tapi ada landasan dan ada dasar-dasarnya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan ya. Kemudian apa sih selanjutnya, apa sih yang ingin dipesankan secara umum dari buku ini kepada para pembaca, yaitu ada 3 poin. Insya Allah saya berharap
buku ini itu yang pertama bisa menjadi wasilah bagi generasi muda khususnya agar terus bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya dan juga orang luas, masyarakat luas. Ya. Dan juga bisa meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus dilandaskan dalam diri kita. Jangan hanya berpatokan pada ibadah-ibadah ritual saja, tapi juga ibadah non ritual. Ya, seperti membantu masyarakat sekitar, gotong royong, membantu orang yang sedang kena bencana, itu termasuk dalam misi kemanusiaan kita. Dan kita harus terus mengembangkan dan menularkan kepada teman-teman kita yang belum merasakan dampaknya. Nah, itu pesan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu saja ya, sebagai pengantar. Nanti mungkin ada penambahan dari Ibu Rahminawati. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad Farhan. Nah, memang dijelasinnya sangat luas gitu ya, sangat panjang, sangat banyak, mulai dari mana mendapatkan ide hingga isi-isi buku dan juga sampai apa yang ingin disampaikan itu ya. Dan emang sangat, saya kalau boleh berkomentar sebentar sebelum kita lanjut ke acara sebelumnya, memang referensi yang didapat itu lumayan banyak gitu. Dan memang ini juga, saya juga soalnya seorang penulis yang kebetulan saya juga banyak buku itu ya. Dan ini memang jadi salah satu hal yang memang sangat diperlukan gitu. Apalagi mungkin kebetulan saya juga baca bukunya Afwandi, tapi bukan yang Buya Hamka yang Negeri Lima Menara. Meski memang bukan tipe-nya saya, tapi memang beliau itu cara penyampaiannya itu bagus. Hanya saja mungkin kan saya masih berjiwa muda gitu, jadi saya tidak terlalu masuk gitu. Oke, kembali lagi ke acara. Kita langsung saja ke acara berikutnya, ke pembicara kedua, yaitu tanggapan dari pembicara kedua oleh Ambu Rahminawati, atau mungkin kalau saya boleh menggunakan nama panggilan di sekolah, Ambu Upi. Kepada Ambu Upi saya persilahkan. Oke, terima kasih Teh Farah. Gimana Teh Farah? Suara Ambu kedengar? Terdengar jelas, Ambu? Ya, sebelumnya mohon maaf kalau agak kurang kondusif. Tadinya mau diulas ASI atau di rumah, tapi karena nggak sempat waktunya, jadi saya melipir cari tempat yang kira-kira bisa lebih enak ya untuk sharing gitu. Jadi ada di sini sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama saya sampaikan pada dua anak hebat kami, ya, Afkar dan Teteh Farah, yang sudah mengundang Ambu nih untuk ikut di acara diskusi bedah bukunya Mas Farhan. Yang kedua, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Dio tadi ya sudah juga mengundang, memberikan kesempatan saya bisa ada di forum yang menyenangkan ini, bertemu dengan penulisnya langsung. Dan terakhir, ucapan selamat untuk Mas Farhan atas bukunya. Mudah-mudahan tadi disebutkan buku pertama ya Mas Farhan ya? Ya, betul, Bu. Ya, mudah-mudahan ini buku pertama dan akan banyak buku-buku Mas Farhan berikutnya gitu. Ya, tadi sudah disebutkan saya di Ulas ASI sebagai tim leadernya atau kepala sekolah ya kalau di sekolah lain, tapi kalau di kami disebutnya tim leader di Ulas ASI gitu.
Teh Farah sama Afkar ini adalah dua siswa penulis yang luar biasa ya. Seperti tadi mungkin Mas Farhan juga langsung wow ya dengan komennya Teh Farah ya, luar biasa ya. Gitu. Sama hebatnya tadi dengan penjelasan dari Mas Farhan tentang bukunya. Nah, sehari-hari selain jadi tim leader di SMA, saya juga mengajar di Fakultas Hukum di Unpad di Departemen Hukum Internasional. Jadi ada ada dunia yang begitu beda gitu ya, dunia kampus saya dengan dunia anak-anak SMA yang penuh luar biasa warnanya gitu ya. Mas Farhan, termasuk barangkali buku-buku yang seperti ini juga buku-buku hobi saya yang sangat berbeda dengan buku-buku hukum gitu. Nah, biasanya saya bedah buku hukum nih. Nah, sekarang saya harus bedah buku Mas Farhan, Cahaya Itu Dekat. Ini challenging banget ya. Jadi saya mau disclaimer, mohon maaf kalau memang tidak bisa maksimal memberikan reviewnya seperti itu ya. Tidak seperti saya mereview buku hukum atau tesis disertasi mungkin ya. Jadi Mas Farhan, saya melihat ini bukunya tadi disebutkan kan ingin memberikan sebuah sebutlah itu sebuah cahaya gitu ya di antara sisi kegelapan yang Mas Farhan tangkap gitu. Nah, tadi Mas Farhan menangkap ada satu keprihatinan terhadap fenomena ekstremisme di Indonesia terutama gitu ya. Satu keprihatinan terhadap fenomena-fenomena sosial lainnya juga gitu. Dan saya melihat ada sebuah keyakinan gitu bahwa dengan cahaya nur ini kalau memang kita mampu memaknainya dengan baik, dengan cara yang sebaik-baiknya, maka manusia ini akan terterangi, barangkali kurang lebih seperti itu ya. Nah, dan saya juga menikmati setiap lembar dari quotes-nya yang kemudian pada halaman berikutnya ada penjelasannya gitu ya. Nah, saya juga menikmati itu gitu ya. Dan pada beberapa bagiannya ketika itu sangat relate dengan apa yang pernah saya alami gitu. Itu pun saya jauh lebih memaknai quotes-quotes yang tadi gitu kan. Itu yang saya rasakan gitu. Nah, ada beberapa quotes favorit kalau saya bilang sebut favorit ya di beberapa bagiannya, dan itu yang mungkin sangat relate banget gitu dengan peristiwa yang saya hadapi gitu ya. Misalnya gitu pada saat saya merasa saya sedang ada di titik terbawah, saya sedang sedang merasa terpuruk gitu. Lalu ada hidayah gitu ya, ada hidayah dan saya ambil hidayah itu, dan kemudian saya merasa bahwa disitulah Allah itu begitu dekat menguatkan saya. Jadi ketika yang lain melemahkan saya, maka ternyata memang saya diperlihatkan bahwa hanya Allah gitu yang sesungguhnya paling menguatkanmu gitu, dan jangan pernah berharap kekuatan itu dari siapapun kecuali darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal seperti itu yang kayaknya itu relate banget gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Terus kemudian di tengah-tengah bukunya gitu, ketika saya masuk kepada kebaikan yang tadi Mas Farhan sebutkan gitu. Nah, ini lebih ke saya juga relate dengan beberapa perjalanan hidup juga gitu ya. Dan yang terakhir saya setelah masuk ya barangkali kalau dibilang setelah cahaya itu masuk gitu ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, menjadikan kita itu betul-betul
punya rasa cinta yang utuh gitu, menjadikan kita itu berusaha selalu untuk berproses dalam kebaikan-kebaikan gitu. Dan kita pun pada akhirnya akan sampai gitu pada titik berbuat kebaikan untuk kehidupan ini, ya, berkhidmat untuk alam ini gitu. Nah, itu yang saya rasakan, ya, perjalanannya kayaknya ada banyak hal yang relate banget gitu ya. Nah, itu dulu sebagai rasa, ya, kalau saya sebut rasa yang saya coba tuangkan di sesi sharing ini ketika baca bukunya Mas Farhan gitu. Nah, ada hal yang menjadi berbeda ketika tadi mendapat keterangan dari Mas Farhan tentang latar belakang Mas Farhan ini menulis dan menulis buku ini, terus kemudian menstrukturkan buku ini gitu. Dan tujuan dari Mas Farhan ada 3 ya yang tadi disebutkan di terakhirnya gitu. Ada 3 hal yang ingin disampaikan atau message dari buku ini. Nah, jadi ada yang berbeda yang kemudian oh, ini barangkali yang saya harus apa ya? Kalau sebut itu feedback, mungkin saya harus berikan feedbacknya gitu ya. Karena kalau dari awal ketika saya harus melakukan review terhadap buku Mas Farhan, apa ya gitu, karena barangkali cuma berbagi rasa aja yang tadi gitu. Tapi setelah saya mencoba mendengar tadi penjelasan dari Mas Farhan, baru saya terfikir gitu. Nah, bahwa jauh juga ya gitu dari apa yang saya bayangkan background penulisan buku ini dengan tadi apa yang Mas Farhan jelaskan gitu. Jadi kalau saya melihatnya bisa jadi Mas Farhan itu melewati satu momen peristiwa yang sangat dahsyat yang kemudian menggugah rasa Mas Farhan gitu ya, dan sampai Mas Farhan tuh mendapatkan cahaya itu lalu berproses sedemikian rupa gitu kan, sampai akhirnya Mas Farhan bisa bangkit dan kemudian ingin pembaca juga merasakan gitu kekuatan di dalam proses itu, sehingga siapapun yang melewati satu peristiwa itu, entah itu mungkin kesedihan yang mendalam gitu ya, nah itu bisa melewatinya dengan baik melalui quotes dan keterangan yang ditulis di dalam buku gitu. Nah, itu yang saya bayangkan gitu. Nah, jadi ketika tadi Mas Farhan mengawali ini dengan sebuah keprihatinan terhadap fenomena ekstremisme, bagaimana banyak orang yang memiliki narasi-narasi keagamaan yang tidak luas, sebut saja narasi keagamaan yang membuat kekacauan atau keresahan di dalam masyarakat gitu, kekerasan di dalam masyarakat, dan kemudian Mas Farhan dengan buku ini ingin membuat narasi-narasi keagamaan yang lebih indah, yang lebih ulas asih, yang kemudian menciptakan toleransi dan keindahan berkehidupan gitu. Nah, itu Mas Farhan pas saya ini, oh jadi ini toh gitu maksudnya gitu. Nah, sehingga saya terus bertanya gitu, dan saya juga tadi sambil dengar saya lihat-lihat lagi apakah Mas Farhan menyebutkan ini di latar belakang penulisan buku ini gitu. Di sini apa ya sebutannya, sebentar, prakata penulis ya. Iya, di prakata penulis ya, termasuk bagaimana penulis itu mencoba menjelaskan tentang struktur dari isi buku gitu ya. Kenapa dimulai dengan cinta, kemudian kebaikan, dan lalu kehidupan gitu. Nah, ini yang saya cari di prakata ini gitu. Nah, tapi ternyata tidak ada gitu. Jadi mungkin kalau saya ingin ngasih feedback, ya apakah baiknya memang
ada gitu ya bahwa yang menggugah menulis ini itu apa gitu. Lalu kemudian kenapa tulisan ini dibuatkan dalam sebuah quotes dengan 3 bagian yang berbeda gitu. Alasannya apa gitu. Nah, apakah ini juga perlu? Nah, terus yang selanjutnya yang tadi kata Teh Farah tuh gitu ya. Bicara tentang anak muda. Ini Mas Farhan kan kalau tadi lebih ke bicaranya generasi muda gitu, generasi muda. Nah, ini barangkali harus dengan Pak Dio ya gitu. Kira-kira ini segmentasinya tuh untuk siapa gitu, untuk generasi muda atau umum saja atau seperti apa gitu. Itu juga yang ingin saya tahu lebih lanjut gitu ya. Karena ini akan menentukan gitu reader itu gitu. Kalau misalnya generasi muda maka kayak tadi Teh Farah mungkin suka baca gitu ini tapi enggak terlalu gitu karena ya mungkin beda aja cara penyampaiannya dengan aku yang masih suka gaya-gaya yang sangat apa ya sangat bermuda gitu. Nah itu. Terus yang terakhir nih, jadi saya apa ya dosennya keluar terkait dengan referensi gitu. Tadi sudah disebutkan ya sama Mas Farhan kalau secara lisan referensinya ini dari tafsir kontemporer gitu. Dan Mas Farhan mengatakan bahwa beliau menyebutkan referensi ini karena ya dia juga tidak ingin memberikan satu tidak ingin memberikan ya isi dari buku ini tuh asal kata aja tapi memang jelas ada sumbernya gitu ya Mas Farhan ya. Nah, tapi saya coba cari mudah-mudahan bisa dicarikan lagi gitu ya. Kalau tadi saya coba cari gitu, itu tidak ada di Prakata ataupun di belakang ya terkait dengan referensi ini gitu. Mungkin tidak perlu sedetail tulisan-tulisan ilmiah gitu kan karena ini juga bukan tulisan ilmiah sebagaimana textbook hukum misalnya kalau di bidang saya gitu. Tapi barangkali di-mention secara implisit gitu referensi-referensi yang digunakan gitu. Barangkali seperti itu. Sementara dari saya sekali lagi terakhir selamat untuk bukunya dan keren karena sudah menuntaskan buku ini terbit gitu dan bisa dibaca sama banyak orang. Dan ini sebuah sebuah capaian yang luar biasa buat Mas Farhan. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengikutinya. Terima kasih Mas Farhan. Saya kembalikan lagi sama Teh Farah. Silakan Teh. Terima kasih Ambu Upi yang sebesar-besarnya ya juga telah menerima undangan kami untuk menjadi pembicara kedua gitu. Nah, karena mungkin kita masih punya waktu, mungkin dari Kak Dio sebagai penerbit Diomedia, sebagai ketua penerbit Diomedia ingin menyampaikan kata terakhir. Oke, terima kasih Teh Farah, Ya. Ambu Upi. Iya, terkait referensi yang digunakan oleh Mas Farhan, saya pernah menagih, ini mana referensinya kok nggak disebutkan di daftar pustaka seperti itu. Tapi saya bisa memaklumi karena penulisan Mas Farhan itu kan berbentuk esai, ya kan? Berbentuk esai sebenarnya. Jadi esai-esai ringan, ya kan? Dalam penulisan esai populer itu memang kalau kita baca koran atau media memang tidak disebutkan secara lengkap, misal nama penulis, tahun terbit, judul buku yang ditulis, kemudian penerbit, kota dan sebagainya memang tidak. Tetapi memang salah satu kelemahan di buku ini memang tidak secara langsung ditulis itu. Jadi terima kasih Ambu Upi
koreksinya. Jadi untuk buku kedua Mas Farhan wajib mencantumkan daftar pustaka. Ya, Mas. Iya. Jadi di dalam iklim perbukuan di tempat kami memang kritik, saran itu hal yang biasa. Jadi kita tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung, justru malah bahagia dan senang mendapatkan tanggapan. Artinya adalah buku itu mendapatkan respon yang positif dari para akademikus ya, akademisi misal, atau dari pembaca siapapun itu. Nah, terkait dengan target readers atau target pembaca, kalau tadi Mas Farhan bilang untuk generasi Z ya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi justru ini cenderung apa ya, pembaca perempuan kebanyakan, perempuan kekinian ya. Yang saya terima respon pasar kebanyakan 90% yang beli itu mbak-mbak, teteh-teteh gitu kan ya. Iya, karena bahasa cinta yang digunakan Mas Farhan ini sangat menyentuh, jadi cocok sekali untuk orang-orang yang sedang mempelajari hakikat cinta supaya nggak terlalu bucin begitu. Itu cocok. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana dia melakukan retrospeksi dan juga refleksi diri terhadap Sang Pencipta begitu. Dan Sang Pencipta itu adalah yang memberikan cahaya kepada kita ya kan, cahaya kepada otak kita, hati kita supaya selalu dekat dengan kita. Tidak hanya cahaya HP yang selalu dekat dengan mata kita ya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan dari Ambu Upi dan juga teman-teman yang hadir di sini bisa ikut berkontribusi di buku-buku selanjutnya untuk terbitan kami. Kami sangat senang untuk kolaborasi. Ambu Upi misal punya naskah dari itu juga teman-teman, silakan saja bisa dikirim naskahnya. Mungkin itu, terima kasih banyak Teh Farah. Itu Afkar itu. Diminta nanggapi coba Teh Farah. Ya, Oh yang lain. Terima kasih. mungkin Afkar bisa menyampaikan beberapa kata juga. Oke, makasih buat waktunya. Mungkin dari aku nggak panjang-panjang banget kali ya. Tanggapan dari aku, apa ya? Mungkin aku ini ya sama mereview juga tadi apa yang udah dibicarakan sama Kak Farhan. Ada ada tiga hal yang Kak Farhan sebutkan tuh tadi. Buku ini tuh kan bisa menjadi wasilah bagi generasi muda agar terus bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan ketakwaan bagi Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala ya kan ya, Pak. Ya, mungkin kalau dari aku sih ini juga buku ini bagus karena bisa juga menjadikan sebagai motivasi untuk kita kan seperti cahaya itu dekat, bisa mengajak kita untuk tetap bersemangat, optimis dan nggak menyerah untuk menghadapi tantangan atau perjuangan hidup. Gak panjang-panjang dari makanya gitu aja kali ya. Wassalam. Oke, ya terima kasih kepada Afkar. Oke, mungkin sih saya mungkin sebagai MC boleh juga ya memberi sedikit prakata gitu. Kenapa pendidikan itu, kenapa pengetahuan itu, kenapa semua ilmu yang dari zaman dulu hingga zaman sekarang masih diterapkan, masih ada gitu. Itu diawali karena kita bisa menulis. Karena mereka dari orang zaman dulu itu mereka menulis dalam sebuah buku lantas menyimpannya. Menyimpannya hingga saat ini itu berguna bagi kehidupan kita demi pengembangan masa depan gitu. Jadi pada dasarnya kita para penulis adalah seorang yang selalu menyimpan ilmu gitu hingga kita mati pun ilmu itu tidak akan pernah mati gitu bersama kita. Dia akan terus hidup, terus menambah keberkahan bagi orang lain. Dan terus mungkin itu saja dari acara bedah buku Cahaya Itu Dekat. Langsung saja kita tutup dengan membacakan lafaz Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Saya Keren, Farah Kak Farah. sebagai MC izin undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Teteh Farah penutupannya. Keren.